wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca dari kelas A kecil dengan NIM A4202021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persendian atau sendi sebagai tugas mata praktikum anatomi fisiologi manusia. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa tubuh manusia tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Nah, hubungan antar tulang itu sendiri dinamakan oleh sendi. Fungsi sendi itu menghubungkan tulang-tulang pada sistem skeleton. Yang kedua, memungkinkan suatu gerakan sebagai respon dari kontraksi otot. Yang ketiga, memungkinkan tulang untuk tumbuh. Jadi, klasifikasi dari sendi itu sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan kemungkinan geraknya. Yang pertama, ada sendi sinartrosis, jadi persendian yang tidak dapat digerakkan. Jadi, sendi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sutura, jadi sendinya dihubungkan oleh tulang ikat fibrosa. Contohnya pada sutura pada tulang kranium, pada tengkorak. Jadi di sini ada sutura-sutura. Yang kedua ada sikondrosis. Sikondrosis itu sendi yang dihubungkan oleh kartilago hialin. Contohnya pada tulang costae atau tulang rusuk dan tulang dada atau sternum. Yang kedua ada amfiartrosis, jadi persendian yang sedikit pergerakannya. Tipe ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada simfisis, jadi dihubungkan oleh kartilagus serabut pipih. Contohnya pada tulang kemaluan atau tulang simfisis pubis. Yang kedua ada tulang sindesmosis. Jadi tulang sindesmosis itu dihubungkan oleh jaringan serabut dan juga ligamen. Contohnya pada tulang tibia atau tulang kering dan juga tulang fibula atau tulang betis. Tipe yang ketiga yaitu ada diartrosis, jadi persendian yang gerakannya bebas. Jadi tipe ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sendi engsel, jadi persendian yang gerakannya hanya satu arah saja. Misalnya pada siku dan juga lutut. Jadi kalau misalnya pada siku bisa saya contohkan seperti ini, karena gerakannya satu arah jadi hanya satu arah saja. Yang kedua ada sendi pelana atau bisa didefinisikan itu kedua ujung tulangnya membentuk seperti pelana kuda, memiliki jumlah 2 arah. Contohnya pada antar ibu jari dan juga metakarpal atau telapak tangan. Contoh gerakannya seperti ini ibu jari, ini metakarpal, dan ini bisa digerakkan pada 2 arah, depan belakang dan juga samping. Ini 2 arah. Yang ketiga ada sendi peluru, persendian yang memungkinkan gerakannya ke segala arah. Jadi contohnya pada tulang gelang bahu di sini dan juga di humerus atau lengan atas. Jadi pergerakannya segala arah. Bisa saya contohkan, bisa ke segala arah. Yang keempat ada sendi putar, jadi persendian yang memungkinkan gerakan memutar. Contohnya pada tulang aksis atau leher, tulang leher, dan juga tulang atlas, jadi penyangga tengkorak, jadi memungkinkan gerakan untuk memutar. Contoh gerakannya yaitu menggelengkan kepala kanan dan kiri, sebagai respon dari gerakan sendi putar itu. Selanjutnya yang kelima yaitu ada sendi luncur atau sendi geser, jadi persendian yang memungkinkan pergeseran antar tulang. Contohnya antar tulang pergelangan tangan. Jadi antar pergelangan tangan itu ada tulang-tulang, nanti dia akan bisa bergeser, misalnya gerakan seperti ini. Atau juga bisa antar metakarpal, ini juga ada tulang. Kalau misalnya gini, dia akan juga bergeser tulangnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada sendi elipsoid atau sendi gulung. Jadi kedua sendinya itu berbentuk oval. Contohnya antar tulang pergelangan tangan dan juga tulang jari saat menekuk dan juga mengepal. Dia juga disebut sendi gulung karena sendinya akan menggulung.
Selanjutnya yaitu ada macam-macam gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi. Yang pertama yaitu bergeser, jadi berupa pergeseran antar tulang. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, pada sendi geser atau sendi luncur itu terdapat pergeseran antar tulang. Bisa dicontohkan pada tulang karpal atau tulang telapak tangan, itu bisa bergeser satu sama lain. Jadi contohnya seperti ini. Pada karpalia itu akan terjadi gerakan bergeser. Yang kedua ada gerakan ekstensi, jadi gerakan sendi untuk meluruskan sendi pada sendi engsel yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalnya ekstensi itu seperti ini, meluruskan. Dan juga nanti akan ada gerakan fleksi. Gerakan fleksi itu kebalikan dari ekstensi, jadi dia membengkokkan sendi. Nah, selanjutnya yaitu ada pergerakan abduksi, jadi berupa gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Bisa dilakukan pada sendi peluru. Saya contohkan abduksi seperti ini, menjauhi, dan nanti akan ada gerakan abduksi, jadi mendekati sumbu tubuh, jadi kebalikan dari abduksi seperti ini. Ini abduksi dan ini abduksi. Selanjutnya yaitu ada gerakan rotasi, jadi berupa gerakan memutar. Contohnya pada sendi putar tadi. Pada sendi putar itu terjadi gerakan memutar antara tulang aksial atau leher dan juga tulang atlas atau tulang penyangga tengkorak. Jadi bisa digerakkan memutar kanan kiri. Selanjutnya yaitu ada gerakan circumduksi, atau gerakan di mana ujung distal satu tulang membentuk satu lingkaran, sedangkan ujung proksimalnya tetap. Contohnya pada gerakan pergelangan tangan, yaitu nanti bisa gabungan dari fleksi, ekstensi, dan juga abduksi dan abduksi. Jadi bisa memutar ke segala arah seperti ini. Circumduksi. Selanjutnya yaitu ada pronasi. Pronasi itu gerakan memutar lengan bawah untuk membalikkan telapak tangan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah bila lengan bawah ditaruh di atas meja. Jadi pronasi itu gerakannya seperti ini. Ini pronasi, dan kebalikannya itu ada supinasi. Jadi gerakan yang berlawanan dari pronasi. Jadi mengataskan telapak tangan, jadi ini supinasi. Selanjutnya ada gerakan elevasi, jadi menggerakkan tulang belikat ke atas. Dan akan ada kebalikannya, yaitu ada gerakan depresi, jadi menggerakkan tulang belikat ke bawah. Jadi contohnya seperti ini. Ini elevasi, ini depresi. Jadi kalau misalnya elevasi itu mengangkat tulang belikat ke atas, sedangkan depresi menurunkan tulang belikat ke bawah. Selanjutnya itu ada gerakan protraksi, jadi gerakan mendorong atau menggerakkan tulang belikat ke depan, menjauhi tubuh. Sedangkan nanti akan ada gerakan retraksi, yaitu menggerakkan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh. Jadi misal protraksi itu seperti ini, sedangkan retraksi seperti ini. Protraksi, retraksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.